Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Raffi Musaid, NIM 2414007 dari instrumen 2A. Jadi saya akan menjelaskan proyekan saya, yaitu simulasi jaringan WAN4 server DNS, webmail, dan DHCP. WAN itu Wide Area Network, di mana jaringan ini itu untuk menghubungkan negara antar negara atau benua antar benua. Nah, ini sebentar. Nah, ini adalah jaringan saya yang dimana saya memakai 4 server, yaitu server DHCP, server mail, server web, sama server DNS, yang dimana 4 server ini kegunaannya berbeda-beda. Kemudian ini adalah cold, ini adalah jaringan internet, ya, jaringan internet di rangkaian ini. Kemudian ini ada 5 klien, ini 2 klien ini komputer, kemudian 3 klien ini yang smartphone, tablet, laptop, ini koneksinya memakai wireless. Nah, kita pertama ini saya jelasin di sini apa aja. Jadi ini saya kasih 4 server ini, kemudian kasih switch 295024 ini karena ini untuk servernya, kemudian kasih router ESP 1841, kemudian saya kasih cloud, kemudian kasih kabel modem, kemudian kasih router, ini dikasih switch, sama dikasih 2 komputer, kemudian ini dikasih access point, sama dikasih 3 smartphone, tablet, laptop ini sebagai device wirelessnya. Jadi access point ini tuh kegunaannya untuk agar 3 user ini bisa nyambung di pakai sambungan wireless. Oh ya, ini sudah, ininya sudah hijau semua karena sudah saya sambungkan, ya. Sudah saya kasih ILC-nya. Sorry, saya kasih CLI-nya udah saya konfigurasi semua. Oke, pertama kita akan konfigurasi dulu ini local networknya ini. Pertama kita masuk di router LAN, kemudian di fast internet 0/0, ini fast internet 0/0 itu yang di sini, ya. Ini. Nah, port statusnya itu harus on. Kemudian di IP configuration-nya itu di IP v4 address diketik 192.168.10.1, di subnet masnya itu 255.255.255.0. kemudian masuk ke CLI-nya. Oh ya, nanti ini jadi di sini tuh ngasih IP-nya di DHCP itu secara otomatis. Intinya DHCP itu ngasih IP-nya secara otomatis yang kita setting di sini. Oke, kita klik di router config-nya itu IP DHCP pool user 1. User ya pakai S1. Kemudian di enter, masukkan, oh ya, pastikan itu router DHCP config, ya. Kemudian kita masukkan di DHCP config routernya itu net 192.168.10.1 spasi 255.255.255.0. kemudian di enter, di router DHCP config lagi diketik default. Oh ya, ini untuk gateway-nya, ya. IP gateway-nya itu dari IP routernya, yaitu default spasi 192.168.10.1. kemudian di enter,
di router DHCP config lagi. Untuk ini untuk DNS nya yaitu DNS main server spasi 8.8.8.8 spasi, kemudian kita exit dulu. Kemudian setelah di exit kita buat pembatasan IP nya yaitu ketik lagi di router config di bawahnya exit yaitu IP DHCP EXC spasi 192.168.10.1 sampai 192.168.10.10. Nanti IP-nya dimulai dikasih IP otomatis itu dari 11, 12 dan seterusnya. Kalau udah kita akhiri konfigurasinya yaitu klik ketik N di enter. Kalau sudah selesai kita close. Kemudian kita cek di PC1, kemudian di IP configuration. Nah, di IP configuration device internet 0 ini yang tadi kita konfigurasi di lainnya ini kan bisa dilihat di IPv4 address-nya yaitu 192.168.10.11. Pertamanya itu di static, kemudian di DHCP. Nah, DHCP ini mendapatkan IP-nya secara otomatis pakai DHCP. Ini subnet masknya benar 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya 192.168.10.1. Nah, tadi DNS servernya kita masukkan di CLI-nya itu benar yaitu 8.8.8.8. Nah, ini kan sudah nih di PC1, kemudian kita cek lagi di PC0 di desktop di IP configuration. Nah, ini sama device internet 0 tadi dari static, kemudian kita coba aja. Nah, ini successful. Kalau misalnya DHCP-nya berhasil itu pasti DHCP request successful. Kemudian ya ini sesuai yang kita masukkan tadi di CLI-nya sudah benar. Kemudian nah, kalau yang 3 klien ini pasti itu sudah tersambung IP-nya secara otomatis ya, karena dia pakai wireless. Ini desktop IP configuration. Nah, ini sudah benar. Kemudian smartphone-nya di desktop IP configuration benar ya. Nah, ini di access point ini sebenarnya opsional, bisa diganti di config-nya di port 0 ini. Nah, ini misalnya SSID-nya ini terserah, opsional aja. Ini contohnya sebagai WiFi TKJ ya. Pokoknya yang penting terhubung di jaringannya. Oh iya, ini kan sebenarnya di laptopnya ini tidak bisa langsung tersambung, karena di physical ini kita bisa zoom. Ini tuh sebelumnya ini adalah LAN card, tapi sudah saya ganti ke. Nah, sebelum menggantinya itu harus dimatiin dulu laptopnya ini pakai ini, kemudian ini ya kan ditarik ke sini, kemudian masukkan PT laptop NM1W ya, ini ditarik ke sini. Nah, ini intinya ini sudah saya pasang. Ini kan sudah ini kenapa laptopnya itu gak bisa nyambung, karena ininya itu masih LAN card. Nah, ini harus diganti ke PT laptop NM1W ini. Nah, caranya tuh ini dimatiin dulu, kemudian LAN cardnya itu ditarik ke sini, kemudian PT laptop NM1W itu dimasukin ke yang tadi di LAN cardnya itu. Nah, kalau misalnya udah, ini harus nyalakan dulu. Nah, biar bisa nyambung. Nah, dia akhirnya nyambung ini langsung.
Nah, kemudian bisa dilihat di laptop ini yang tadi gak sambung ini, dilihat di IP configuration. Nah, ini di IP address 192 benar ya tadi sesuai 165.10.13, subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.10.1 dan DNS servernya betul 8.8.8.8. Nah, kemudian kita coba cek pingnya dari misalnya ke sini, ke sini. Nah, successful lagi. Misalnya dari ini ke sini successful, berarti local networknya berhasil kita sambungkan. Nah, kita coba ping juga dari ini kan routernya apakah bisa successful lagi. Ini dari sini ke router, nah successful, berarti benar-benar terhubung. Semisal kalau di statusnya sini itu misalnya violet, berarti dari salah satu ini tuh CLI-nya nggak berhasil, atau DHCP-nya di servernya itu nggak nyambung ke IP-nya ini, makanya violet. Nah, tapi di sini kasus saya sudah successful, berhasil, karena ya pingnya ini kalau misalnya dari smartphone ke router pasti successful karena ya sudah masuk di IP-nya sama. Yang penting IP-nya harus sama. Oh ya, ini pakai kabelnya tuh, yang ini tuh kabel cancel, ini pakai copper strike stroke. Kalau yang ini tuh wireless ya, nggak usah langsung sambung. Ini tuh memakai coaxial di sini. Kalau ini memakai juga copper strike stroke, ini copper strike stroke. Ini fast internet 0/1 ke modem ini gimana nih? Port 0. Oh ya, ini kan di 4 server ini saya kan memakai jaringan WAN. Nah, ini kan 4 server ini itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, sebelum masuk ke sini itu kita harus routing dulu di router ini. Pertama kita klik ini di CLI-nya. Masuk di config, kemudian di fast internet 0/1 ini kita routing dulu. Port statusnya harus on. Kemudian IP address-nya masukin di 15.16.17.18. Kemudian subnet masknya 255.0.0.0. Oh ya, untuk IP address yang ini atas ini tuh, yang ini itu IP kelas A. Kemudian kita silang. Nah, kalau yang modem ini itu nggak usah dikonfigurasi. Kemudian kita masuk di cloud, ini harus dikonfigurasi. Kita klik cloud, kemudian di sini masuk ke kabel Ethernet 6 karena kita memakai kabel Ethernet 6. Kemudian di Ethernet tab ini di provider network harus pilih yang kabel, jangan DSL, karena sebelumnya pasti di DSL, harus dirubah ke kabel. Kemudian masuk di ini kabel, kemudian nah ini di sini harus coaxial 7. Ini Ethernet 6. Nah, habis itu kita add, munculnya ini dari port coaxial 7 ke port Ethernet 6. Kemudian ini konfigurasinya sudah selesai, kemudian close. Nah, kemudian kita harus konfigurasi ini router ini. Nah, di router ini memakai kabel FA 0/1. Nah, ini kemudian kita masuk di config, masuk di fast internet 0/1 karena ini ya, karena FA 0/1. Kemudian masih di sini port statusnya harus on. Nah, IP konfigurasinya itu harus dimasukkan di IP configuration class A, yaitu 15.15.15.15, subnet masknya 255.0.0.0. Kemudian kita konfigurasi yang fast internet 0/0 ini atau FA 0/0 karena IP ini untuk menghubungkan dari kliennya, yaitu
itu. Kemudian IP routernya di IP configurationnya masukin 8.0.0.1 dan subnet masknya 255.0.0.0 dan jangan lupa port statusnya harus on biar ini terhubung atau hijau. Kemudian kita close. Nah, dan akhirnya ini bisa hijau dan saling nyambung menyambung. Nah, kemudian kita harus konfigurasi server PT DNS nya ini. Nah, server DNS ini di klik desktop, pilih IP configuration. Nah, di sini itu harus static. Nah, ini di sini klik di ketik 8.8.8.8, kemudian subnet masknya 25.0.0 dan default gateway-nya dari IP routernya yaitu 8.0.0.1 dan DNS servernya yaitu yang kita konfigurasi di router yang ini LAN-nya itu yaitu 8.8.8.8. Kemudian masuk di config. Kita masuk di menu service ya, terus masuk di DNS. Nah, ini harus DNS-nya di on kan, kemudian namanya ini opsional www.smk.net. Nah, address-nya itu yang dipakai server web ya ini, yaitu 8.8.8.7 ya ini. Kemudian untuk mailnya ya, ini smk.net. Kemudian address-nya yaitu ini ya, server mail 8.8.8.6 ya ini, address-nya 8.8.8.6 ya ini. Kemudian harus dipastikan juga kalau yang ini untuk mail smk.net ini untuk mail belakangnya itu 6, kalau yang untuk server webnya itu www belakangnya itu 7. Kemudian kita close dan kita konfigurasi server web. Kemudian masuk di menu desktop di IP configuration. Nah, ini harus pakai static. IP address-nya masukin 8.8.8.7 ya ini. Kemudian subnet masknya 255.0.0.0. Terus default gateway-nya yang tadi di sini bersama 8.0.0.1, kemudian DNS servernya 8.8.8.8. Kemudian setelah itu kalau udah di setting, masuk ke service, pilih HTTP. Nah, di HTTP ini, nah kemudian nanti di HTTP ini kan sudah saya buat nih di index HTTPL. Isinya itu pokoknya ini sebelumnya, yang sini itu sebelumnya tulisannya Cisco Pocket Tracer. Nah, diganti terserah, tapi saya ganti SMK1 Stabat. Kemudian ini HTTPS ini sama HTTP ini harus on. Kemudian kita close dan udah selesai. Untuk server mail diklik menu masuk desktop di IP configuration. Terus ini harus static IP address ya, sesuai dengan ininya yang kita setting konfigurasi di DNS itu kan udah ditulis tuh 8.8.6 ya. IP addressnya berarti 8.8.8.6, ingat mailnya tadi. Kemudian subnet masknya 255.0.0, kemudian default gateway-nya 8.0.0.1, DNS servernya 8.8.8.8. Nah, ini sudah. Kemudian ini kan sudah nih sudah kita setting. Kemudian masuk di config service, masuk ke email. Kemudian nah, ini kemudian domain name-nya itu smk.net. Kenapa smk.net ya? Karena di server DNS-nya itu, di DNS ini kan sudah dikasih nama smk.net. smk.net itu server mailnya. Nah, di server mailnya tadi di email sudah kan smk.net. Jadi saya kasih 4 user, yaitu user 1, password 1 2 3. Nah, ini habis itu di klik plus sampai 4 gitu. Dan ini jangan lupa SMTP service on, kemudian POP3 service on. Kemudian ini sudah
habis itu di close. Nah habis itu kita di server DHCP. Nah ini kan sudah masuk, terus klik di desktop, kemudian masuk di IP configuration. Nah ini di static pilih IPv4 address 8.8.8.5, 5 itu ini ya, kemudian subnet masa ini 255.0.0.0, kemudian default gateway nya 8.0.0.1 dari routernya, kemudian DNS servernya 8.8.8.8. Nah kemudian masuk di service di DHCP, kemudian ini harus on ya, kemudian sudah ini nggak usah diubah-ubah. Oke, terus kemudian close dan sudah. Nah kemudian kita coba ping ya, atau kirim surat dari misalnya dari DNS ke router ini successful, kemudian dari PT server web ke router successful, terus dari mail ke ini successful, dan dari DHCP ke router successful, berarti berhasil. Nah jadi itu kan habis itu kita ngeping dari atau ngirim pesan dari sini ke misalnya sini. Nah ini kan successful ya, tapi sebelumnya itu kan valid dari sini ke sini atau sini ke sini di laptop atau dari server web ke Incaped itu nggak akan bisa, karena kita harus ngerouting yang ini router LAN ini sama router ISP ini. Kemudian kita masuk di ini dulu router LAN, kemudian masuk di config, masuk ke fast internet 0/0. Nah di sini kita harus tahu kelasnya ya, kelasnya harus tahu. Nah ini kan sudah masuk di IP address ini kan 192 sampai 10 ini itu kan kelas C. Kemudian kalau yang satu ini kan host. Ini untuk kelas C itu satu hostnya ini harus diubah ke 0. Kalau misalnya kelas ini fast internet 0/1 kelas A beda lagi, ini kelas A. Nah kalau yang kelas A ini yang 15 ini itu kelasnya ya. Kalau yang ini yang 3, 16, 18 ini itu hostnya. Nah nanti itu yang di 16, 17, 18 ini harus dibuat 000. Kemudian masuk di RIP, misalnya ini kan udah masuk nih 15.0.0 ini sudah. Kemudian di bawahnya ini di networknya masukin 192.168.10.0 udah kan. Kemudian silang, kemudian kita harus routing dinamis juga di ini sini router ISP. Kemudian kita lihat dulu di IP-nya di ini ya, ini 8, terus ini 15. Ini masing-masing routingnya ini kelas A. Kemudian masuk di RIP. Ini networknya ketik ini 8.0.0.0 di sini, kemudian ADD, kemudian masukin yang bawahnya tadi di 15.0.0.0 dan ADD. Nah jadinya ini. Nah kemudian kita coba tes kirim dari sini ke sini, successful. Kemudian tes lagi di sini ke sini, successful. Kemudian dicoba lagi dari mail ke ini, successful. Kemudian coba ini dari DHCP ke ini, successful semua. Successful semua. Kita coba lagi di ini, kemudian dari sini saya sebentar.
Nah, successful, harus 2 kali nyobanya. Nah, ini violet, kita coba lagi. Nah, successful. Biasanya nyoba 2 kali. Successful juga ada. Berarti berhasil. Nah, setelah itu kita coba konfigurasi 2 ini. Sebentar, sorry. 2 ini server PT DNS sama web ini. Kalau misalnya DNS itu pasti bisa. Nah, kita harus coba di server PT, server web. Nah, kita coba di ini, masuk di ini, kemudian masuk desktop, masuk ke web browser. Wah, not responding. Nah, ini sudah masuk di web browser. Nah, habis itu kita coba masukin www.smk.net, kemudian di go. Nah, ini sudah masuk ya, sesuai tadi yang dibuat. SMK1 Staba sesuai yang kita rubah tadi namanya. Nah, kemudian kita sudah, setelah itu kita uji coba ini server mail, masuk di desktop. Nah, kita coba ya kirimkan ini ke PC ini, 2 ini, antara ini dan ini. Nah, klik di PC 1. Oke, kemudian masuk ke menu email, configure email. Nah, kita harus masukkan username itu users2, email addressnya user2@smk.net. Ini jangan sampai salah. Dan incoming mail servernya, nah incoming mail servernya itu dari sini 8.8.8.6 ke 8.8.6. Nah, ini logon information user 2. Nah, passwordnya tadi 123 itu. Nah, kemudian kita close. Kemudian yang ini isi lagi di email, kemudian configure email. Nah, ini user 1. Ini juga user 1 ini jangan sampai salah. Incoming servernya dari sini, server mail 8.8.6 ini belakang 6. Nah, ini user 1, passwordnya 123, kemudian save dan silang. Nah, ini sudah, ini pesan dari user 2. Pesan dari user 2 ini yang tadi kita setting di sini itu bisa ngasih pesan di sini di PC0 ini. Oke, kita coba kirim pesan dari PC0 ini ke PC1 di email, terus compose to user, sebentar, user 2, kita compose user 2, kemudian subjeknya misalnya ini pesan dari user 1 send. Nah, nanti keluarnya seperti ini, subjeknya ini pesan dari user 2. Nah, kemudian ini udah kan send sukses. Cara lihatnya itu kita klik di PC1, masuk ke email, terus receive. Nah, tadi kan udah buat nih pesannya itu. Nah, dari sini nih, sorry, kita ulang. Misalnya dari PC0 ini masuk di email, klik compose to user 2. Nah, nanti intinya
di kompos ini untuk user 2, nanti subjeknya itu di sini misalnya untuk ini misalnya ini dari user 2 misalnya gitu. Nah nanti tuh masuk di sini, nanti kemudian buka di sini itu nanti di receive. Nah di menu receive ini nanti muncul pesannya tuh. Nah kemudian yang kita kalau di server DHCP ini nggak usah dicoba karena ya pastinya ini otomatis. Nah itu teman-teman, ini Pak ini proyekan saya yaitu server one, simulasi jaringan one 4 server, yaitu dari DNS, kemudian server web, server mail, kemudian server DHCP. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.